Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, Prodi Ekonomi semester 5. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami tentang pentingnya ruang lingkup dan beberapa hal penting tentang ekonomi pembangunan. Sebelum kita membahas jauh tentang ekonomi pembangunan, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kebutuhan dan perhatian pada ekonomi pembangunan. Yang kedua yaitu cakupan bahasan ekonomi pembangunan. Yang ketiga yaitu evolusi makna pembangunan. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu sekilas tentang negara berkembang. Kita menuju poin yang pertama yaitu kebutuhan dan perhatian pada ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi menduduki peran yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, ada beberapa faktor yang dipandang sebagai penyebab bertambahnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Di antaranya yaitu berkembangnya cita-cita yang baru mencapai kemerdekaan untuk mencapai ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi di negara maju. Yang kedua, adanya rasa perikemanusiaan negara-negara maju. Artinya, negara maju ini ikut serta membantu negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi mereka dengan mengejar ketertinggalan dari negara maju. Yang ketiga, yaitu untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi antar negara maju dengan negara berkembang. Kita menuju poin yang kedua yaitu cakupan bahasan ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas pembangunan ekonomi adalah ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi sendiri lahir setelah terbitnya buku dari Adam Smith pada tahun 1776. Data buku tersebut sebenarnya telah disinggung mengenai pembangunan ekonomi. Namun, perhatian yang lebih seksama terhadap pembangunan ekonomi baru dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Munculnya ekonomi pembangunan lebih diperuntukkan kepada negara-negara yang sedang berkembang, yang notabene adalah negara-negara bekas jajahan. Berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap pembangunan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang juga tidak terlepas dari kepentingan mereka, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Poin yang selanjutnya yaitu evolusi makna pembangunan. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebenarnya sudah dimulai oleh Adam Smith yang menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sebab-sebab suatu negara mengalami pembangunan. Kemudian selanjutnya oleh Malthus tentang masalah yang menjadi sorotannya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat akan berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Selama masa Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pembangunan ekonomi bisa dikatakan menurun. Hampir seluruh dunia menggeser perhatiannya kepada aktivitas politik dan militer, sehingga masalah-masalah pembangunan ekonomi seolah tenggelam. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir,
perhatian terhadap pembangunan ekonomi kembali bangkit. Antara dua kekuatan dunia, yaitu Amerika Serikat yang mewakili blok kapitalis dan Uni Soviet yang mewakili blok sosialis. Kemudian setelah negara sosialis mengalami keruntuhan, perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan ekonomi tetap menduduki posisi sentral. Realisasi pembentukan masyarakat ekonomi Eropa atau MII, NAFTA atau North America Free Trade Area, dan APEC, Asia Pasifik Eropa Cooperation, merupakan perkembangan perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Poin selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka waktu panjang. Analisis ekonomi pembangunan ini sama dengan permasalahan-permasalahan negara yang sedang berkembang, seperti kemiskinan, standar hidup yang rendah, tingkat penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk, dan beban penduduk yang tinggi. Nah, ekonomi pembangunan ini merupakan cabang ilmunya, sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk mendorong pendapatan per kapita suatu masyarakat dapat meningkat dalam waktu panjang. Ahli ekonomi menyepakati pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara sedang berkembang. Indikator peningkatan kualitas pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada kualitas sumber daya manusia, meliputi kesehatan, pendidikan, moral, mental, serta kemampuan hidup bersama. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana, meliputi infrastruktur, jalan, pelabuhan, sarana produksi, serta prasarana fisik lainnya. Yang ketiga yaitu kelembagaan ekonomi modern, seperti sistem hak kepemilikan, sistem keuangan, hukum, mekanisme pasar, dan lain-lain. Kita menuju poin yang terakhir, yaitu sekilas tentang negara berkembang. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan maju jika peranan sektor industri sudah cukup besar. Tetapi jika pertanian sektor industri masih kecil dan sektor pertanian masih cukup besar dalam perekonomian, maka negara tersebut tergolong negara sedang berkembang. Sebagian besar terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh negara sedang berkembang yaitu yang pertama, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memperkecil perbedaan distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu penyediaan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, pendidikan, sarana dan prasarana, kesehatan, dan perumahan. Yang kelima yaitu memperluas kesempatan kerja bagi penduduk. Nah, persamaan tujuan dan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang telah membawa pada karakteristik negara berkembang. Menurut Todaro
tahun 1985, karakteristik negara sedang berkembang yaitu yang pertama ada standar hidup yang rendah, yang kedua tingkat produktivitas rendah, yang ketiga pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.